Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan limpahan rahmat dengan nikmat yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kedua kalinya tak lupa kita selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian dari umatnya yang setia. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna ilah. Ya, bagaimana arti dari ilah. Ilah itu Tuhan. Apakah Tuhan? Ya. Atau kalau dalam diartikan satu persatu, tu itu artinya pemimpin atau ketua, han itu artinya hangyang atau dewa. Apakah itu yang dimaksud? Atau ilah kalau digabung jadi pemimpin dewa gitu ya. Allah berfirman, "Qul law kana ma'ahu alihatan kama yaqulu idza labtau ila dzil arsyil sabil." Katakanlah, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan-jalan ya kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Tidak mungkin ya. Tuhan banyak, ada cabangnya. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, maka harus kita kembalikan kepada makna aslinya, ilahun ya. Yang pertama adalah bermakna sakana ilaihi, merasa tentram kepadanya. Jadi seorang yang dikatakan Tuhan atau yang dikatakan sebagai yang kita sembah adalah kita merasa tentram kepadanya, sakana ilaihi. Yang kedua adalah istijara bihi, merasa dilindungi olehnya. Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah dapat melindungi kita? Tentunya tidak. Ya, istijara bihi. Yang ketiga adalah istiqaqu ilaihi, merasa selalu rindu kepadanya. Ya, kemudian yang keempat adalah wuli'a bihi, merasa cinta dan cenderung kepadanya. Ini 4 makna yang disebutkan sebagai ilah, sebagai Tuhan. Yang pertama, dia merasa tentram. Yang kedua, dia merasa dilindungi. Yang ketiga, merasa selalu rindu kepadanya. Dan yang keempat adalah wuli'a bihi, dia merasa cinta dan cenderung kepadanya. Dan aku semua yang sama-sama rahmati Allah. Yang pertama, sakana ilaihi, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ya, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan di dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi ketika kita merasa bahwa Tuhan yang membuat kita merasa tentram yaitu Allah, maka tentunya ini adalah bagian dari sifat yang Allah miliki. Mereka itu tempatnya ialah neraka bagi orang-orang yang tidak merasa tentram dengan keberadaan Allah disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Yunus ayat 10. Yang kedua, merasa dilindungi olehnya, istijara bihi. Ya, Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu bi rijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi yang hanya dapat memberikan kita perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, syarat ya dikatakan sebagai Tuhan adalah istijara bihi, merasa dilindungi ya olehnya. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ya,
la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Yasin surat Yasin ayat 74 dan 75. Jadi sesungguhnya Allah lah yang memberi kita perlindungan, ya. Maka Tuhan-Tuhan berhala yang disembah oleh orang Quraisy atau oleh orang-orang yang tidak beragama Islam ini tidak akan bisa melindunginya. Yang berikutnya adalah istiqaqu ilaihi, merasa selalu rindu kepadanya. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi innama imanukum in kuntum mu'minin. Jadi, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika kamu betul beriman kepada Taurat. Jadi orang yang hatinya tidak diberikan rasa kerinduan kepada Tuhannya, maka dia akan menyembah selain dari Allah. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, yang berikutnya adalah wuli ahbihi, merasa cinta dan cenderung kepadanya. Ya, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat nanti, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya. Al-Baqarah ayat 163. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, jadi ketika kita tahu bahwa sifat Allah tadi ada 4 tadi, diantaranya wuli ahbihi, cenderung kepadanya, maka mari kita bersama-sama untuk memfokuskan diri kita, tujuan kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah perasaan-perasaan yang mendalam tersebut akan mengantar pada kesediaan mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi 4 perasaan tadi, sakana ilaihi, istijara bihi, istiqaqu ilaihi wa li'abihi, akan mendatangkan kesediaan mengabdi kepadanya, mengabdi kepada Allah, ya. Mengabdi, bagaimana mengabdi kepada Allah? Yang pertama adalah kamalul mahabbah, sangat mencintainya. Jadi kita mengerjakan semua ibadah kita dengan betul-betul sangat mencintai Allah karena cinta kita kepada Allah. Yang kedua adalah kamalut tadzallul, sangat merendahkan diri di hadapannya. Maka ketika kita sholat, ketika kita beribadah, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kamalul khudu, sangat tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, jadi ketika sifat tadi sudah kita punya, ya paling tidak ada 3 tadi, ya, kamalul mahabbah, ya. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, yang berikutnya adalah konsekuensi, ya. Jadi ketika kita sudah, ya, kamalul khudu, kamalul mahabbah, sangat cinta kepada Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya. Itu ada di surat Muhammad ayat 19. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat diri Ustaz pribadi dan buat antum semua.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bahwa Allah lah yang tempat kita ya, yang memberi ketenangan kepada kita, yang memberi perlindungan kepada kita, yang kita cenderung kepadanya sehingga kita bisa mengabdi kepadanya. Dan mudah-mudahan juga dampak yang kita rasakan adalah kamalul mahabbah, kamalul tadzallul, dan kamalul khudu', sangat tunduk dan patuh, sangat merendahkan diri di hadapan Allah dan sangat mencintainya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah, wallahul musta'an. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.